Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan selalu diberkati, sukses selalu. Oke, hari ini saya akan membahas tentang analisa teknikal ya, yang dimana banyak sekali trader-trader yang menggunakan teknik analisa teknikal ini. Tapi di sini saya akan berbicara lebih jauhnya. Nah, untuk analisa teknikal dan membaca pergerakan harga menggunakan analisa teknikal ini terlihat cukup simpel atau terlihat mudah ya. Tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian gitu. Kenapa? Karena analisa teknikal itu sangat subjektif. Kenapa bisa sangat subjektif? Karena chart yang sama dengan time frame yang sama serta indikator yang sama bisa diartikan lain oleh dua trader yang berbeda. Dan mungkin analisa teknikal ini sangat sulit untuk dikuasai karena cakupannya yang sangat luas gitu kan. Mungkin Anda tidak percaya pada saya gitu kan. Nggak apa-apa, itu mah hak Anda mau percaya ataupun tidak gitu kan. Karena mungkin dari beberapa guru dari beberapa guru trading yang Anda ikuti seminar-seminarnya, yang Anda ikuti ilmunya eh, tidak berbicara seperti itu mungkin ya. Sayangnya, jika Anda merupakan seorang trader pemula atau Anda sudah trading dalam waktu yang cukup lama tapi masih belum bisa profit konsisten dari pasar finansial ya, mau itu forex, saham ataupun binary option, kemungkinan besar Anda mengalami kebingungan dalam menggunakan analisa teknikal. Entah itu bingung dalam menentukan tren, menggunakan support and resistance, menggunakan indikator maupun menggunakan chart pattern untuk menentukan kapan beli maupun jual. Misalnya nih ya, untuk menganalisa suatu market nih, Anda menggunakan 3 buah indikator. Ternyata ketiga indikator tersebut memberikan sinyal yang berbeda satu sama lain. Indikator pertama memberikan sinyal untuk beli, indikator yang lain memberikan sinyal jual, dan yang satu lagi tidak menunjukkan sinyal apa-apa. Nah, lalu Anda bingung untuk memutuskan tindakan apa yang Anda ambil karena Anda merasa kebingungan. Lalu bertanyalah Anda kepada rekan Anda nih, sesama trader, bagaimana pendapatnya tentang market yang sedang Anda analisa tersebut. Tetapi ternyata rekan trader Anda pun memiliki pandangannya tersendiri yang bertentangan dengan analisa Anda tentunya. Nah, di situ Anda malah tambah bingung gitu kan. Pernah kan? Nah, itu pasti sering tuh kalau trader-trader pemula tuh kayak gitu. Dulu juga saya seperti itu gitu. Nah, di awal karir Anda nih sebagai seorang trader, Anda akan mengalami banyak sekali kebingungan dalam menggunakan analis teknikal. Semua mengalami hal yang sama, termasuk saya juga gitu kan. Saya tidak ini ya, saya tidak sedang ingin berkata buruk nih tentang analisa teknikal. Karena sebagai seorang trader, saya menggunakan analisa teknikal juga gitu untuk menentukan kapan beli dan jual gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah analisa teknikal itu tidak seperti yang Anda bayangkan. Menguasai analisa teknikal sehingga Anda benar-benar mampu menggunakan dengan baik ketika trading. Lebih sulit daripada yang Anda pikirkan. Jika selama ini Anda trading dan selalu gonta-ganti strategi trading karena Anda mengalami beberapa kali kerugian beruntun atau Anda selalu berusaha mencari cara jitu kapan waktu untuk membeli dan menjual yang sangat tepat gitu. Dengan tingkat keberhasilan 80% atau berapapun persennya itu, pendapat saya, hentikanlah kebiasaan buruk tersebut. Trading merupakan permainan probabilitas. Seperti yang telah saya jelaskan gitu kan. Probabilitas itu yaitu ya 50% 50% gitu. Anda bisa membacanya di berbagai situs lah gitu. Apa itu probabilitas gitu, banyak gitu. Hanya karena Anda mengalami beberapa kali kerugian beruntun, bukan berarti strategi trading yang Anda gunakan saat itu buruk dan tidak bisa diandalkan lagi. Enggak gitu. Trading itu lebih dari sekedar menentukan kapan beli dan kapan jual, menggunakan analis teknikal dan harus membangun sistem trading yang kuat dengan mengkombinasikan semua konsep untuk trading sukses. Nah, diantaranya ada mindset trading,
metode trading, serta risk dan money management tentunya. Nih, analisa teknikal sangat subjektif dan metode analisa teknikal apapun yang Anda gunakan pada dasarnya itu akan mampu menghasilkan uang dari market. Nih ya, strategi trading dengan menggunakan metode analisa teknikal apapun bisa berhasil jika Anda tahu cara menggunakannya dengan benar dan konsisten tentunya. Trader yang mampu profit konsisten menyadari bahwa menggunakan analisa teknikal untuk menentukan kapan beli dan jual hanyalah satu dari 3 komponen penting dalam trading di samping risk dan money management yang tepat serta psikologi trading yang benar tentunya. Keputusan yang Anda ambil ketika trading adalah analisa subjektif. Ingat ya, adalah analisa subjektif dan keputusannya pun subjektif. Sekarang Anda telah mengetahui nih bahwa analis teknikal sangat subjektif. Yang manakah yang lebih baik? Apakah menggunakan chart pattern lebih baik daripada menggunakan indikator? Apakah menggunakan indikator yang selalu lebih baik daripada indikator lainnya? Jawabannya tidak. Tidak seperti itu. Dalam hal metode trading, ada dua hal yang perlu dimiliki agar Anda sukses sebagai trader. Yang pertama nih ya, Anda perlu memiliki proven method. Artinya metode yang akan Anda gunakan terbukti mampu secara konsisten menghasilkan uang dari pasar tentunya. Sistem trading Anda perlu memiliki positif ekspektasi gitu. Anda harus selalu berpikir positif gitu agar mampu menghasilkan uang dari pasar. Salah satu cara mengetahui bahwa sistem trading tersebut adalah proven method yaitu dengan melakukan backtesting. Jadi Anda tidak perlu capek-capek gitu kan. Eh, Nah, untuk backtesting ini, saya saranin ya pakai akun demo dulu ya kan. Anda coba terus minimal 100 kali percobaan transaksi gitu. Terus dicoba gitu di berbagai jenis kondisi ya, pasar lagi trend up, trend down, sideways atau pokoknya harus dicoba gitu untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan strategi tersebut gitu. Yang kedua yaitu proven method. Nah, proven method tersebut harus sesuai dengan kepribadian Anda tentunya. Tujuannya agar Anda nyaman menggunakan sistem trading tersebut dengan penuh keyakinan dan percaya diri tentunya ya. Sistem trading yang cocok dengan saya nih ya, belum tentu cocok bagi Anda gitu. Nah, itu salah satu alasannya kenapa misalkan Anda nih ya belajar trading dengan pakar yang expert gitu. Tapi ketika Anda gunakan, kok di Anda tidak profit, di dia tidak profit. Nah, itu di situ. Karena mungkin strategi yang dia gunakan itu tidak cocok dengan kepribadian Anda gitu. Nah, solusinya untuk mengatasi kesubjektifan di dalam dunia trading adalah setiap trader itu unik ya. Ingat, setiap diri kita tuh unik gitu. Analisa teknikal yang cocok untuk saya belum tentu cocok untuk Anda. Benar. Dan hanya karena analisa teknikal yang kita gunakan berbeda, bukan berarti yang satu salah dan yang lain benar gitu. Nah, pada sekarang ini banyak yang saling menghujat satu sama lain gitu, sesama trader gitu, mengklaim bahwa strategi yang dia gunakan lebih baik, strategi yang dia gunakan itu kurang baik gitu daripada metode trading yang dia gitu. Nah, sekarang banyak yang seperti itu gitu, saling mencaci gitu. Padahal pada dasarnya trading itu adalah probabilitas gitu. 50% 50% apapun bisa terjadi gitu. Nah, gitu. Tadi ya, setiap trader itu unik. Analisa teknikal yang cocok untuk saya belum tentu cocok untuk Anda juga gitu. Dan hanya karena analisa teknikal yang kita gunakan berbeda bukan berarti yang satu salah dan yang lain benar, bukan.
Walaupun strategi kita berbeda, kita tetap bisa menghasilkan uang, itu intinya gitu kan. Selama strategi itu benar-benar menghasilkan dan profit, ya benar gitu. Itu kayak matematika, kayak rumus matematika, kayak hitungan-hitungan matematika gitu kan. Ada banyak cara untuk mencapai hasil tersebut gitu. Kita tidak bisa menyalahkan yang ini benar, yang ini salah gitu dalam dunia trading. Selama memang strategi itu terbukti menghasilkan gitu kan. Nah, itulah kenapa walaupun guru trading mengajarkan strategi yang katanya paling ampuh untuk mendulang uang dari bursa market ya, mau market apapun itu, mau dari forex, mau binari, dari saham atau apapun, tidak semua peserta yang ikut misalkan dalam seminar tersebut itu bisa mengaplikasikannya dengan baik, karena bisa saja strategi yang diajarkan tersebut tidak cocok dengan kepribadian mereka gitu. Itu kan bukan tugas guru trading Anda untuk menentukan mana metode analisa teknikal yang paling cocok untuk Anda. Itu adalah tanggung jawab Anda sendiri sebagai seorang trader untuk menemukannya gitu. Ya. Dan mungkin Anda perlu waktu yang tidak sedikit untuk mencari strategi trading yang cocok bagi Anda. Tetapi Anda bisa memulai mencarinya saat ini. Mulailah. Sekarang kan banyak lah, bisa buka di YouTube, internet, baca berbagai artikel gitu kan. Bisa gitu. Nih ya, karena kesubjektifan inilah gitu. Makanya banyak sekali guru trading yang mengatakan jika analisa teknikal itu adalah help science and help art lah gitu kan, seni juga gitu kan. Sains dan seni gitu. Lantas bagaimana caranya agar bisa tetap objektif dalam menggunakan analisa teknikal nih? Ada beberapa trading rules yang harus Anda buat gitu, yang sesuai tentunya dengan kepribadian Anda gitu kan. Anda buat trading rules Anda sendiri secara tertulis, dan ingat, patuhi trading rules yang Anda buat gitu. Poin yang pertama nih, jika Anda ingin trading menggunakan chart pattern, trend line, serta support and resistance, maka Anda harus membuat peraturan yang pasti. Bagaimana Anda akan menentukan suatu chart pattern, bagaimana Anda akan menentukan titik-titik untuk menarik garis trend line, maupun bagaimana Anda menentukan area support and resistance gitu. Akan lebih baik jika Anda memprint contoh chart pattern yang seperti apa, contoh trend line, support, and resistance yang ingin Anda tradingkan gitu. Jadi, Anda dapat menjadikan contoh tersebut sebagai acuan ketika akan trading nantinya gitu. Poin yang kedua, yaitu jika Anda ingin trading menggunakan indikator, maka Anda harus membuat peraturan tertulis yang jelas. Ketentuan apa-apa saja dari indikator tersebut yang harus terpenuhi agar Anda masuk dan keluar sebuah transaksi itu. Poin yang ketiga nih ya, pilih salah satu trading atau pilih salah satu metode trading yang cocok dengan kepribadian Anda. Kuasai metode tersebut dan konsistenlah menggunakannya. Bahkan nih ya, jika Anda sedang mengalami masa-masa sulit, jangan hanya karena Anda mengalami beberapa kali kerugian dan sedang berada dalam periode drawdown itu kan gitu kan, Anda berpikir untuk mencari sistem trading yang baru gitu. Tidak gitu. Tidak ada sistem trading yang mampu menghasilkan profit di segala kondisi pasar. Sistem trading yang satu akan memberikan hasil maksimal ketika pasar sedang sideways. Sistem trading yang lainnya akan memberikan hasil ketika pasar sedang trending atau trend up gitu kan, atau trend down gitu kan. Nah, Anda harus pahami dan terimalah kelebihan dan kekurangan sistem trading Anda gitu. Seperti itu. Poin yang ketiga nih, Anda harus konsisten. Anda harus konsisten menjalankan sistem trading yang Anda buat. Ya, minimal melakukan 100 transaksi secara disiplin agar Anda mengetahui probabilitas sistem trading yang Anda buat tersebut gitu. Seberapa persentasenya, seberapa tinggi gitu. Yang kedua, analis teknikal HE. Ini selanjutnya ya gitu kan.
Terus yang selanjutnya itu adalah analisis teknikal, hanya memperhitungkan data masa lalu gitu kan. Nah ini sering banyak orang yang keliru di sini nih. Analisa teknikal tidak bertujuan untuk memprediksi harga di masa depan. Banyak sekali trader yang keliru dalam menggunakan analisa teknikal, sehingga selalu merugi. Analisa teknikal hanya mempelajari pola pergerakan harga di masa lalu dan diasumsikan bahwa ada kemungkinan pola tersebut akan terulang kembali di masa yang akan datang. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan itulah kita memperkirakan kemana harga akan bergerak nantinya. Karena sifatnya yang serba kemungkinan, sangat subjektif, mungkin terulang dan mungkin tidak gitu. Maka ketika sebagai trader, maka nih kita sebagai seorang trader wajib berpikir secara probabilitas gitu kan. Apapun bisa terjadi gitu. Jika kita sudah berpikir secara probabilitas, maka kita menyadari bahwa tidak ada yang pasti dalam trading. Apa saja bisa terjadi. Jika telah menyadari tidak ada yang pasti, maka wajib hukumnya bagi seorang trader ya, untuk mengontrol risk dan money management gitu kan. Disinilah pentingnya risk dan money management ketika trading gitu. Analis teknikal bukanlah alat ajaib yang mampu memprediksi 80%, 90% pergerakan harga, enggak. Apapun bisa terjadi di situ. Karena hanya memperhitungkan data masa lalu dan asumsi banyak hal-hal yang tidak masuk ke dalam perhitungan. Misalnya nih ya, perubahan kebijakan ekonomi, keadaan politik suatu negara, bencana alam, terjadinya konflik antar negara yang bisa menimbulkan perang gitu kan. Kesemua hal tersebut tuh dapat mengubah harga dengan sangat cepat gitu. Yang tadinya up tiba-tiba blum langsung anjlok. Yang tadinya anjlok bisa langsung bem ke atas, langsung up. Nah, disitulah pentingnya kita menyadari untuk ini khusus untuk analisa teknikal ya. Saya berbicara analisa teknikal gitu, tidak yang lain ini. Seperti itu. Nah, jadi ya kita nih sesama trader stoplah untuk saling saling menghujat, saling mencaci gitu. Kita saling menghormati. Apapun yang metode trading yang mereka jalankan, selama itu dapat menghasilkan dan terbukti profit itu ya bagus gitu, karena di sini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar gitu kan. Banyak cara untuk mencapai satu tujuan gitu. Selama hal itu terbukti ya, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit apa ya, sharing ilmu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, lanjut ya, kita akan open posisi mungkin ya.